kelompok 2 kelas 10G akan mempresentasikan mengenai Kesultanan Aceh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafisa Nur Aziza. Nama saya Ainalis Nurbaya. Nama saya Nanda dari Wulandari. Dan nama saya Ali Azibadewi. Kesultanan Aceh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jatuhnya Kesultanan Aceh dan berdirinya kerajaan lain setelah runtuhnya Kesultanan Aceh. Materi pertama yaitu mengenai jatuhnya Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh runtuh akibat perang bersama Belanda pada tahun 1873 sampai 1914. Perang ini dipicu oleh ambisi Belanda yang ingin menguasai Aceh. Rakyat Aceh berlawan dengan sangat gigih yang dipimpin oleh tokoh seperti Cut Nadin dan Teku Umar yang menggunakan strategi gerilya, dan Belanda menggunakan strategi politik yang berhasil menangkap tokoh penting dalam Kesultanan Aceh. Akhirnya Kesultanan Aceh itu menyerah pada tahun 1903. Namun perlawanannya tetap berlanjut pada tahun 1914. Dan akibatnya Aceh mengalami kehilangan kedaulatan, mengalami penderitaan dan perubahan sosial di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Untuk selanjutnya yaitu 4 faktor jatuhnya Kesultanan Aceh. Yang pertama, kekurangan sumber daya. Kesultanan Aceh memiliki sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan Belanda yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang lebih besar. Yang kedua yaitu strategi perang gerilya. Meskipun Kesultanan Aceh menggunakan strategi perang gerilya, Belanda mampu mengadaptasi dan mengembangkan strategi untuk menghadapinya. Yang ketiga yaitu pembagian internal. Kesultanan Aceh juga mengalami pembagian internal dan konflik antar kelompok-kelompok yang berbeda yang melemahkan kekuatan dan kesatuan kesultanannya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kolonialisme Belanda. Belanda memiliki tujuan untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia dan menjadikan Aceh sebagai bagian dari penjajahan mereka. Mereka menggunakan berbagai cara untuk melemahkan Kesultanan Aceh dan akhirnya menguasai wilayah tersebut. Selanjutnya, setelah Kesultanan Aceh melemah dan akhirnya runtuh, wilayah Sumatera Timur mengalami perubahan besar dalam hal kekuasaan. Maka dari itu, kerajaan Delhi yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Aceh mulai mengambil kesempatan untuk memperluas pengaruh dan otonominya. Adapun faktor yang mempengaruhi kebangkitan kerajaan Delhi. Faktor yang pertama yaitu kekosongan kekuasaan. Keruntuhan Aceh menciptakan kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut. Maka dari itu, Delhi dengan dukungan dari kekuatan kolonial Belanda mampu mengisi kekosongan di wilayah tersebut. Faktor yang kedua yaitu perjanjian dengan Belanda. Delhi menjalin hubungan yang erat dengan Belanda yang memberikan dukungan politik dan militer. Dengan perjanjian ini dapat memperkuat posisi Delhi dan memberikan perlindungan kepada kerajaan Delhi dari potensi serangan dari kerajaan lain. Faktor yang ketiga yaitu ekonomi tembakau. Keberhasilan perkebunan tembakau di Delhi memberikan sumber daya ekonomi yang besar. Jadi, dengan kekayaan ini memungkinkan Delhi untuk memperkuat kekuatan militernya, membangun infrastruktur, dan meningkatkan pengaruhnya. Dan faktor yang terakhir atau yang keempat yaitu perluasan wilayah. Dengan dukungan dari Belanda, Delhi mulai memperluas wilayahnya dengan menguasai wilayah-wilayah sekitarnya dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional. Jadi, dengan memanfaatkan situasi politik yang berubah dan didukung oleh kekuatan ekonomi dari industri tembakau, kerajaan Delhi berhasil bangkit menjadi kekuatan yang signifikan di Sumatera Timur setelah runtuhnya Kesultanan Aceh. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.